menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat itu, tetapi dia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang tidak anggap ada kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat dalam firman Tuhan ini itu namanya perumpamaan. Jadi bahasa Jawanya umpamane, ya. Artinya itu hanya sekedar andai kata, gitu ya. Dan tetapi firman Tuhan ini memang andai kata, perumpamaan. Yang dimaksud itu perumpamaan adalah yang tidak ada orang yang meletakkan pelita itu di bawah tempat tidur, umpamanya, ya. Tetapi pengajarannya itu adalah asli firman Tuhan. Yang dimaksudkan Tuhan menggunakan perumpamaan ini supaya orang bisa menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada zaman itu, dan orang-orang Israel pun itu senang untuk menerima pengajaran itu melalui gambaran, simbolis, perumpamaan yang itu lebih menarik daripada langsung dibicarakan. Ya, nah saudaraku sekalian, dan itu sama dengan pada zaman kita ini. Pada zaman kita pun kadang-kala orang tua memberi pengajaran kepada anaknya itu dengan simbol-simbol, dengan gambar-gambar. Itu kalau kita menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu disebutkan di sini sebagai cahaya, itu maka kita sebenarnya tidak layak meletakkan terang atau cahaya itu ditutup dengan gantam atau tempayan. Kalau zaman sekarang itu kita punya lilin, lalu supaya bagus, supaya enggak, lalu ditutup dengan panci, ya. Nah, ditutup dengan tempat nasi. Wah, seru nih. Ada tidak mungkin seperti itu. Maka kalau kondisi yang seperti itu, cahaya lilin itu tidak akan terlihat dengan baik. Apalagi memasang lilin lalu ditaruh di bawah tempat tidur. Wah, bahaya. Ya. Jangan-jangan bisa-bisa yang tidur di atas bisa terbakar kalau yang seperti itu. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan itu yang pertama itu harus diletakkan kepada tempat yang benar. Dan firman Tuhan ini juga harus siap diberitakan kepada orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Harus menyampaikan firman Tuhan pada posisi yang tepat, kepada siapa orang yang tepat, yang siap kita sampaikan firman Tuhan. Dan kedua, firman Tuhan ini hendaknya diletakkan yang terbaik dalam hati kita. Jangan dinomorduakan. Dan Alkitab ini jelas mengatakan tidak baik kita punya terang itu ditaruh di bawah gantal atau tempayan, atau ditutupi itu, atau di bawah kolong tempat tidur. Itu tidak baik karena ini firman Tuhan. Terang firman Tuhan itu harus diletakkan dalam posisi yang baik. Dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu harus diletakkan di dalam hati kita. Ada pelajaran 4 hukum rohani, gitu. Salah satunya itu adalah
kita akan dikendalikan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan memberkati anak-anak Tuhan. Saudaraku yang sekalian, bahwa yang kedua pelajaran tentang perumahan pelita ini adalah kita harus memperhatikan agar pelita itu tetap bercahaya. Yang pertama itu cahaya itu menerangi tempat yang gelap. Tidak ada cahaya yang bermaksud menerangi tempat yang terang. Ada enggak? Ini ada terang, lalu kita nyalain cahaya supaya terang. Ada enggak? Ya ada. Di ruangan ini dinyalakan semua ya karena supaya mengusir kegelapan, supaya gelap itu pergi. Tapi pada zaman kita, orang yang suka bukan terang benar, yang agak terang lah, agak redup lah. Ya. Nah, yang dimaksud oleh firman Tuhan, kalau terang ya terang. Maka terang itu maksudnya adalah untuk mengusir kegelapan. Nah, saudara dan saya disebutkan adalah anak-anak terang, maka mau tidak mau hidup kita ini menjadi tontonan banyak orang, dan mau tidak mau kita akan menjadi terang bagi orang lain, baik orang yang menerima terangnya itu atau yang menolak terang itu. Ya, kalau ada terang, orang jangan kumpul di situ, itu suci banget orang itu, kita nggak bisa seperti ini gitu ya. Nah, ya udah, tapi karena firman Tuhan menjelaskan bahwa kita juga ini adalah anak-anak terang, mau nggak mau ya kita harus terima itu. Dan persoalan ada orang yang menerima, puji Tuhan. Kalau nggak menerima, ya puji Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya itu cahaya supaya keluar itu untuk menerangi tempat yang tersembunyi. Baik yang tersembunyi di manapun, kalau ada terang, maka itu kegelapan itu akan hilang. Dan sebutkan ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi meskipun ini sebenarnya bicara setidak-tidaknya bicara tentang dosa, ya, tidak ada kejahatan yang bisa tersembunyi. Kain pada zaman itu tidak banyak orang membunuh adiknya dan dikira kejahatannya tertutupi, sudah selesai urusannya. Tetapi darah adiknya Habel itu ternyata berteriak-teriak di hadapan Tuhan. Ibaratnya kalau sama Tuhan, tolonglah saya, kakakku telah membunuh aku. Makanya ketika Tuhan jalan sore-sore, jadi Tuhan senang jalan sore-sore rupanya ya, di taman itu, dan kemudian tanya pada Kain, hei Kain, di mana adikmu? Lalu jawabannya apa? Memangnya aku itu menjaga adikku, memangnya aku itu membantu gitu ya. Memang aku ini budak. Jawabannya begitu kasar. Dan Tuhan memberitahu darah adikmu itu sudah berteriak-teriak di hadapan. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi. Makanya hari-hari ini banyak kejahatan-kejahatan yang mulai dari orang biasa sampai yang berpangkat tinggi itu terbongkar. Karena apa? Kegelapan itu tidak bisa terus ditutupi karena ada terang yang menerangi setiap kehidupan manusia. Allah adalah terang, dan Allah itu juga yang memberitahu rahasianya, termasuk kepada anak-anak Tuhan yang merasa kesulitan dalam hidup ini. Tuhan kasih terang supaya hidup kita ini berjalan dengan baik. Saudaraku sekalian, yang tidak ada hal yang dapat disembunyikan di dalam hati manusia. Suatu saat hati manusia itu pun akan terbongkar. Oleh sebab itu kita di hadapan Tuhan mau terbuka apa adanya, lebih baik kan terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu tidak mengejar di dalam hati kita.
Dan firman Tuhan inilah yang menolong kita supaya kita tetap bersemangat dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan kita, bahwa mau tidak mau kita memang berbeda dengan orang lain dan kita berbeda dengan pandangan dunia ini. Tidak jadi masalah karena itu adalah pilihan hidup dan saudara sekalian juga dipilih oleh Tuhan supaya kita menjadi terang di dunia ini. Haleluya.